Oh masuk mas. Pasang. Hai hai hai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya Teknik Kabin Barokah. Oke guys, ini kita barusan selesai dalam pemantapan ya untuk calon perwira radio di kapal TNI. Kebetulan ini saat ini kita lagi istirahat. Saya punya sedikit cerita, jadi share pengalaman intinya, biar para guys yang subscriber saya itu kenal lebih dekat, ya kan? Kalau tidak kenal maka tak sayang. Nah, kan gitu guys. Jadi gini guys, saya dulu itu tahun 93 itu berlayar guys. Nah, berlayar sampai tahun 2017 guys. Nah, kurang lebih 25 tahun apa ya, 24 ya. Ya sekitar itulah. Habis itu saya itu ditarik sama perusahaan untuk ke darat ya, untuk dijadikan surveyor. Jadi pekerjaan saya adalah menangani masalah kerusakan untuk khususnya di bidang navigasi guys. Itu guys. Dan kebetulan sampai saat ini saya masih berstatus surveyor atau orang surveyor. Nah, saat ini saya lagi melakukan istilahnya mengambil alih, disuruh menjadi dosen. Nah, disuruh pemantapan untuk bekal teman-teman kita yang di yang mau naik kapal. Nah, jadi pada saat saya di darat guys, rupanya tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi otomatis untuk keuangan itu jelas menurun. Memang lebih besar kerja berlayar daripada di darat. Karena kalau berlayar itu gajinya dihitung full guys, 1 kali 24 jam. Kalau orang kantor itu dihitungnya kan dari jam 8 sampai jam 5 sore guys. Nah, di sela-sela itulah kurang lebih kalau nggak salah tahun 2022 ya, itu saya melakukan pemedokan. Tugas pertama saya di Makassar, PT IKI. Nah, di situ saya ketemu sama ABK kapal di situ. Jadi ceritanya itu saya sebagai surveyornya, pengawasnya, di situ saya lihat kok pada bikin konten gitu. Loh, karena bingung konten ya rupanya, kaptennya, KKM-nya itu. Ini kalau melihat pasti ketawa itu dua orang itu. Dia yang mau coba-coba saya gitu. Jadi waktu itu saya itu intinya nggak kepikiran lah. Saya udah 5 tahun ya, 4 tahun sampai 5 tahun itu di surveyor. Kerjaan saya memang ya mondar-mandir aja itu, mana-mana. Kalau yang dibutuhkan ada pekerjaannya, kita berangkat ya sesuai kemampuan saya, karena saya juga ilmunya juga pas-pasan guys. Ya nggak kuliah, ya nggak sekolah. Jadi ibaratnya otodidak. Cuma background saya memang perwira radio. Jadi saya dulu kuliahnya di perwira radio elektronika. Nah, itu kan berhubungan dengan navigasi. Mungkin karena track record saya di kapal, akhirnya saya bisa terbentuk seperti sekarang ini. Dan tidak ada yang hebat lah di dunia ini ya. Kita itu karena pengalaman, karena kita
tahu, kita belajar. Semakin kita belajar, maka kita akan semakin bodoh guys. Nah, yang pintar siapa yang nggak belajar? Karena ya itu aja, pintar terus ya, nggak bodoh-bodoh. Tapi kalau kita belajar, pasti kita akan merasa bodoh. Karena apa? Karena semakin kita belajar, maka tingkat kesulitan itu pasti akan tinggi. Nah, gitu guys. Jadi kita selalu sharing lah. Banyak teman-teman saya, para teknisi itu sebagai sharing kita kalau ada masalah atau pekerjaan yang kita tidak bisa mengatasi. Nah, saya cuma bisa membagikan ilmunya aja nih pada teman-teman yang mau naik kapal. Itu pun kalau dia nggak bermanfaat ya monggo, nggak juga nggak apa-apa. Intinya saya cuma menyampaikan aja. Kan katanya sampaikan baru satu ayat. Nah, ini sampaikan baru satu ilmu kan gitu. Siapa tahu dapat pahala. Nah, disitulah guys. Saya dibilang sama kakak sama kaptennya, Pak, bikin YouTube Pak. Wah, bikinnya Bapak itu bagus. Banyak orang yang nggak tahu itu alat-alat kapal, bagaimana cara menanganinya. Saya juga mikir juga, wah takut-takut juga bikin. Nanti kalau salah gimana kan gitu. Tapi ya akhirnya masukan itu saya renungin itu. Saya pulang itu saya pikir, iya ya, ya udahlah. Nggak dapat duit, yang penting dapat pahala. Itu aja tadinya. Nah, Jilala ya Allah itu berkehendak lain guys. Rupanya tanggal 30 Januari kemarin itu saya dapat email guys dari YouTuber. Oni ya Pak? Iya, katanya anak-anak, wah monet itu opo. Nah, terus akhirnya pas begitu saya lihat tuh, iya keluar dolarnya. Loh, ada dolarnya. Rupanya diminta isi data, udah saya isi aja lah. KTP saya kasih KTP, terus disuruh ngumpurin NPWP tak kasih, terus apa kemarin? Amerika, negara Amerika bisa pajak, harus melewati kan Amerika, dolar kan kita pakai tandanya dolar guys. Udah kita isi guys. Nah alhamdulillah kemarin malam tuh tanggal 1 tuh tahu keluar monetnya guys. Alhamdulillah hari ini pun nambah lagi. Wah, berarti YouTube saya diakui nih. Nah, itu guys ceritanya kenapa saya jadi YouTuber. Nah, sekarang saya dipanggilnya YouTuber guys. Saya juga sebenarnya nggak berharap begitu Pak. Ya Allah berkehendak lain. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan saya menjadi YouTube ini ada tambahan keuangan buat saya, buat keluarga saya guys. Dan saya pun sangat berterima kasih kepada guys semuanya yang telah subscribe, like, dan komen di channel saya. Mudah-mudahan amal ibadah sampean semua itu diterima sama Allah. Itu aja guys doa saya. Saya nggak bisa ngasih uang karena saya belum dapat uang guys. Saya juga nggak tahu sampai ada di mana. Saya juga nggak tahu. Tahunya cuma ada subscribe gitu doang. Gitu guys. Nah ini juga YouTuber juga ini guys. Ini bangun ini juga YouTuber juga sama. Jadi kebetulan gua sama-sama YouTuber dilarang mendahului kan gitu. Itu guys. Jadi itulah jati diri saya. Saya tinggal di kampung guys. Namanya Desa Miagan ya. Kecamatannya Mojoagung, kabupatennya Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya. Nah itu guys, tempat tinggal saya. Kebetulan kemarin teman-teman juga sana kita lagi acara makan-makan ikan. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kita nggak kenal kan nggak sayang ya. Nggak kenal maka tak sayang. Makanya saya perkenalkan diri saya biar tahu mana si orangnya yang tadi Habib Barokah ini orangnya yang mana. Rupanya orangnya kecil, jelek, hitam, saya ini orangnya. Nah gitu guys. Gimana? Masuk. Oke guys, ada yang ditanyakan? Nah gini Pak. Nah ini ada YouTuber yang nanya ini. Jadi sampai akan apa ya? Menceritakan tentang dahulunya itu sampean itu bekerja satu perusahaan, posisinya di atas kapal, ya kan, memiliki ijazah ya sesuai di atas kapal. Ya kalau yang terus terang sini memiliki ijazah grade 2 ya Pak ya, grade 2, layar dari tahun berapa Pak? 93. 93. Di Merauke pertama kali saya diberangkatkan. 93 sampai 2000 berapa? 2017. 17.
tahun itu. Jadi kan, nah kebenarannya atau istilahnya apa ya, potensi yang Anda miliki itu di atas kapal itu benar-benar luar biasa, sehingga dari perusahaan itu memanggil Bapak, ya kan? Kalau saya mengambil Bapak untuk menjadi surveyor ya Pak, diapresiasi. Kalau dari tingkatan istilahnya, wah surveyor ini ya tinggi di jabatannya, tanggung jawabnya semakin lebih besar. Bukan satu kapal yang dia istilahnya ditangani, tapi semua kapal milik perusahaan. Nah, otomatis kan perusahaan memberi beban yang begitu atau mempercayakan suatu alat ini istilahnya apa ya, punyanya barang milik perusahaan itu ke Bapak, dalam artian itu untuk penanganan perawatannya. Ya tidak dipungkiri pun ya mungkin perusahaan itu melihatnya dalam artian Bapak ini mampu, punya skill yang benar-benar. Nah, kok saya setelah melihat atau ya mendengar ceritanya Bapak, kok malah nggak ada duit Pak, nggak punya uang. Nah, terus yang saya bingung itu, oh ternyata gaji atau pendapatan di atas kapal sama di darat ini dalam arti jadi supaya ini lebih rendah Pak ya? Iya, jadi gini guys, waktu di kapal gaji saya itu 18 juta per bulannya guys. Nah, waktu itu saya turun ke kapal karena grade-nya turun menjadi 10 juta per bulan. Itu guys ceritanya, makanya saya istilahnya berpikir bagaimana caranya saya menutup kekurangan kebutuhan ini, karena saya kebetulan anak saya 5 guys, nggak sedikit nih, 5 anak saya gitu. Jadi untuk biaya kuliah apa itu kan, udahlah iseng-iseng lah saya bikin channel YouTube ini guys. Dan alhamdulillah 1 tahun persis, 1 tahun lebih 3 hari guys, itu connect itu dapat email itu, saya memberitahu dari partner YouTube itu tanggal 30 kemarin. Ya alhamdulillah saya bersyukur ya. Dan juga sekali lagi saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di channel saya. Kebetulan channel saya ini real guys, jadi saya nggak menambahin, nggak mengurangin. Itulah kenyataannya diri saya, apa adanya, dan saya orang terbuka. Kalau memang di channel itu ada yang membutuhkan bantuan atau pertolongan gitu, supaya bisa saya bantu, insya Allah saya bisa bantu. Walaupun lewat telepon atau lewat WA atau lewat video call, saya terbuka, mau dari perusahaan saya atau perusahaan swasta. Kebetulan saya juga sering membantu ya, dimintain tolong lah. Cuman kadang-kadang kan saya kalau lagi sibuk, tetap di perusahaan saya tetap saya nomor 1 bank. Karena apa? Karena saya digaji sama perusahaan saya. Jadi kalau ada itu ya saya bantu. Ntar mungkin malam saya telepon, Mas, saya bikin call aja, nanti saya pandu gitu. Mudah-mudahan ini pasti ada yang nonton juga ini, orang-orangnya yang subscribe saya, yang saya bantu. Nah gitu. Jadi kita berteman lewat dunia maya guys, gitu aja. Pak, saya mau tanya Pak, ada apa enggak ya dalam arti Bapak membuat konten YouTube yang saya lihat itu Bapak itu sangat apa ya, dalam artian memberi informasi yang seluas-luasnya kepada semuanya, ilmunya bisa habis-habisan dalam arti itu. Ya, saya nih, apakah ada pihak-pihak lain yang sudah Pak jangan Pak, itu punya saya Pak, ada teguran atau apa segala macam, sudah ada atau belum Pak? Kalau itu sih nggak ada ya, istilahnya, cuman kan kadang kita merasa gimana ya, memang ini kan ilmu teknik ya, jadi nggak semua orang bisa menguasai. Dan itu pun kalau sudah di private, intinya ada pesan, Pak tolong jangan ini ya kasih orang. Nah itu kita juga nggak berani. Jadi intinya istilahnya bukan masalah tekniknya, mungkin masalah software atau apa, itu kan private ya, itu setiap brand biasanya adalah namanya
di Indonesia ini di private, jadi dijaga. Ya kita nggak tahu lah maksudnya apa. Cuman ya itu aja sih. Kalau saya sih orangnya nggak pernah. Jadi apa yang saya tahu kalau tanya nggak jawab gitu. Istilahnya saya juga kadang-kadang ngasih ini juga apa namanya statement juga ke mereka, tolong dirawat walaupun itu teman jauh ya, maksudnya teman di dunia fana. Intinya teman-teman yang subscribe saya dan telepon saya kasih tahu, tolong kalau mematikan alat sesuai prosedur. Nah, terus cara pemasangan yang benar bagaimana itu saya sampaikan. Jadi pada saat sudah kena alatnya, walaupun lewat video call atau lewat WA, saya jarang, hampir tidak pernah lah yang datang ke tempat. Kadang dari Palembang, dari Singapura, dari Dubai, dari mana kemarin itu ya, daerah Kendari, dari Kendari itu yang pernah saya bantu. Alhamdulillah, Edis, radar itu bisa berfungsi. Intinya tidak menggunakan spare part, guys. Kalau menggunakan spare part ya mohon maaf nggak bisa. Nah kita ini Pak, yang paling penting, yang paling mungkin ditunggu-tunggu, ada tarif nggak pada saat minta tolong atau apa, mungkin entah itu tarif, entah itu ya uang terima kasih atau apa. Pernah nggak Bapak istilahnya, Mas saya bantu sampean itu dengan biaya sekian, ada atau enggak, harusnya tidak dicantumkan apa seikhlasnya, yang penting monggo bisa. Wah, ini menarik. pertanyaannya paling memojokkan saya ini. Aduh, kasus ini. Jadi gini guys, saya jujur ya, saya tidak pernah sama nuwani piro, sama mau bayar berapa, tidak pernah saya. Jadi saya datang ya wis, Allah itu semua yang ngasih rezeki ya. Saya mandu, kadang ya dikasih pulsa 200.000, kadang ya ini Pak saya sudah subscribe. Nah itu aja selama ini. Jadi nggak pernah, kecuali kalau ibaratnya disuruh orang ya langsung, Pak tolong Pak bisa ngerjain ini enggak, bisa, nanti saya kasih uang. Dikasih ya, itu nominalnya sih ya apa, Tentukan Pak ya. ya tidak ditentukan. Kalau saya intinya dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan. Jadi gini loh Pak, jadi Enggak. Ini bercanda bos. Ini. Waduh, kalau nanti ini ada teman-teman yang nanya nggak berani gitu. Dan guys, tetap siapapun yang nanya, intinya kalau saya bisa tetap saya bantu. Jadi saya selalu membantu. Kayak mau naikin GPS atau Edis mengalami hang atau radar mengalami hang, saya biasanya nanya mereknya apa, tipenya berapa, kerusakannya apa, saya pelajari dulu guys. Nah, setelah saya pelajari, saya tahu caranya, baru saya telepon. Nanti Mas saya telepon ya kalau nggak video call. Yang penting yang menelpon saya mau kooperatif. Jadi jangan cuma WA aja, giliran ditelepon video call ogah-ogahan. Nah, itu yang ya sudah, berarti Anda nggak apa, istilahnya nggak minta tolong saya. Nah kalau saya orangnya terbuka, istilahnya mau minta tolong apa, saya bantu. Istilahnya nggak saya pilih-pilih. Kamu siapa atau enggak, saya nggak pernah. Saya terbuka. Makanya nomor telepon saya kan saya cantum di situ, supaya teman-teman yang merasa membutuhkan pertolongan atau minta tolong kepada saya, insya Allah kalau saya longgar saya bantu. Kadang-kadang kan saya itu kan dinas juga, jadi ya nggak bisa saya tinggal malam atau biasanya gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, kita ini sambil santai, kan santai sambil merokok ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa ya sambil merokok ya. Iya, ini YouTuber bos, cuman dia belum monet, jadi ketemu sama saya. Jadi nih bagi teman-teman nih, suatu apa ya, suatu masukan atau suatu, wah orang ini nih Mas Habibie, dia itu tidak mengutamakan uang, padahal dia lagi kekurangan. Yang saya tangkap ya, dia sebenarnya kekurangan uang, tapi dia tidak mengutamakan uang, ya kan? Nah hidup itu ya kan ibadahnya ini,
uang itu bisa nomor berapa. Sebenarnya kita butuh uang, tapi ilmu yang biasa turun temurun, gitu kan? Apalagi ditambah lagi tidak ada tarif, dalam artian minta tolong kalau bisa dibantu, kalau nggak bisa ya nggak bisa bantu, itu aja. Bayangkan jarang saat ini ya, apalagi orang teknis lah, kalau kita benerin TV berapa biaya? Ini alat-alat navigasi di atas kapal minta tolong ya kan, minimal subscribe aja, subscribe kan nggak ada biayanya. Ini kayaknya cuma satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia. Enggak kali Pak. Yang saya Ya, tahu. saya kadang-kadang prihatin guys. Prihatinnya apa? Teman saya itu 5.000 orang. Loh, saya nyari subscriber 1.000 aja loh nggak bisa. Harus butuh waktu 1 tahun, bayangin guys. Bayangin aja ya tuh, 5.000 orang nggak ada yang mau subscribe saya, padahal tahu channel saya. Opo nggak aneh itu, ya kan? Padahal Makanya kita ya. ya, makanya itu teman yang baik, sahabat yang baik. Nah, itu kelihatannya dari situ. Giliran kamu punya uang dia mendekat, nggak punya uang kamu ditendang. Ah itu guys. Jadi kita harus peka itu. Nah, berarti kita itu hidup itu harus mandiri, nggak perlu mengharapkan belas kasihan orang. Kita berusaha sendiri semaksimal mungkin, ya kan? Alhamdulillah berkat teman-teman yang subscribe saya, yang like dan komen saya, dia yang membantu saya sehingga saya menjadi monet, dapat uang. Ya, Saya dapat ya. Iya, belum dapat ini, belum dapat. Nunggu Cuma bulan pertama. apresiasi saya ke sampean semuanya, ke teman-teman semuanya, mungkin yang di India, yang di Turki, yang di Singapura, yang di Amerika, yang di mana, ya pokoknya yang subscribe saya lah. Ada memang teman-teman saya. Kuwait ada Kuwait. Kuwait, ada juga di Kuwait. Saya terima kasih. Mudah-mudahan ini Disaksikan lah. ya disaksikan. Jadi paling tidak, oh ini yang saya subscribe, ini orangnya hitam, kecil, kurus, jelek, kurang makan. Nah inilah orangnya. Kalau Angkat dulu orangnya yang mana? Ini orangnya. Ya. Tapi lo ganteng, cari bujuku ganteng. Kata istri saya ganteng katanya. Nah, siapa lagi yang memuji kalau bukan istri ya kan? Nah gitu guys. Hidup itu kita bikin santai guys. Rezeki itu Allah yang atur. Gak usah takut guys. Semua itu ada jalannya. Itu aja sih kalau saya ya pesan sama teman-teman. Udah ikhlas saja. Yang namanya rokok ini guys, nggak pernah kehabisan. Iya, rokok. Jujur ini rokok sekarang ini 30.000 guys. Bayangin guys, 30.000 satu hari itu bungkus. Nah kalau uangnya udah minus mau beli pakai apa? Tapi Allah ngasih cara yang lain. Ya, saya juga nggak tahu kok bisa merokok terus gitu loh. Nah, gitu guys. Jadi kita intinya yang penting kita ikhlas, kita kerja niat kerja, masalah rezeki Allah yang ngatur. Gitu guys. Jadi hidup itu nggak susah. Kayak saya ini, saya udah tua guys. Umur saya udah 50 ke atas, kepala 5. Tapi sama ini tuan mana ya? Tuan ini. Aduh. Nah kembali lagi ke pekerjaan Pak. Ya teman-teman yang belum tahu, saya ini adalah anak buah dalam arti di struktural. Saya ini anak buahnya Pak Habibie, ya kan, yang ditugaskan ya, mendapat nota dinas, kalau misalkan nota dinas untuk belajar mengikuti Pak Habibie dalam pekerjaan. Sebenarnya apa ya, kerja markonis, kalau di kantor kita markonis dalam perwira radio itu seperti apa dan kayak apa, dan ijazah yang dimiliki itu sesuai nggak dengan pekerjaan. Dalam artian kamu kerjanya A, ya kamu posisinya A. Nah, kalau markonis itu ya gambaran saja, markonis di atas kapal atau perwira radio di atas kapal, selain sebagai operator, ya kan, dia juga berkewajiban untuk apa, menangani masalah-masalah yang timbul pada saat emergensi atau pada ada satu perangkat yang mengalami rusak ya Pak ya, yang rusak. Nah, akan tetapi istilahnya tidak semurni sebagai teknisi. Jadi cuma intinya kita apa ya, kayak pertolongan pertama ya Pak ya, modelnya kayak gitu ya. Nah
perusahaan itu ngirimlah saya dan teman-teman, ya kan, ke Pak Habibie ini. Karena apa? Perusahaan percaya betul Pak Habibie ini pinternya orang jamak, pinternya Profesor. dibilang profesor tapi nggak punya ijazah, tapi pinternya nggak karu-karuan. Profesor ngawur. Nah, ini loh ya, Julukannya profesor ya. respect Pak, respect. Biasanya kalau profesor botak loh. Ini profesor gondrong itu tuh profesor ini ngawur. Nah, Jadi jadi saya itu cuma ini aja. Jadi apa ya? Karena apa ya? Pernah mengalami. Bukan pinter, pernah mengalami. Beda. Gitu. Orang pinter itu orang yang belum pernah mengalami tapi bisa. Nah itu orang pinter, itu profesor. Jadi dia nggak bisa apa? Nggak bisa dibilang orang nggak bisa. Orang pinter itu ya itu. Kalau saya ini nggak pinter, kayak saya ini mengalami dulu baru apa namanya baru bisa ngomong kan gitu. tapi terus terang Pak ya, dari kisah yang didengar, dari pengalaman yang didengar, itu membuat saya ini secara pribadi ya kan, oh ternyata loh pada saat bekerja itu perlu tanggung jawab yang sangat besar, apalagi nantinya calon perwira radio di atas kapal, berbagai macam alat-alat navigasi yang dia hadapi, ya kan, penanganannya gimana, trik-triknya gimana, ya kan, cara-caranya untuk apa ya, emergensinya gimana, dalam artian alat ini rusak tapi posisi di atas kapal tidak ada spare part, ya kan, gimana caranya biar berfungsi. Karena apa yang kita bawa ini tuh bukan hanya mesin dalam artian kapalnya, tapi ada kru di atas kapal, ada penumpang yang ada di atas kapal. Nah, tanggung jawabnya sebagai perwira itu ya sebenarnya berat juga. Karena apa? Alat navigasi atau alat bantu navigasi ini tuh penting, saat ini penting. Makanya ilmu yang diberikan dari Mas Habibie ke saya dan kawan-kawan itu ya majlek, mantep, maknyos lah, masuk pokoknya. Nah, itu teman-teman kalau belum tahu, kisah saya mengikuti selama 1 bulan nantinya ya Pak. Besok terakhir. Itu ilmunya luar biasa. Capeknya itu kita nggak pikir, tapi ilmunya yang mantap. Sharing dari agama, ya kan, sharing dari ilmu, wah, pokoknya mantep. Trik-triknya kita kasarannya itu Mas Habibie anggapnya satu, kita colong semua ilmu, dalam arti kita ambil. Dan terima kasih banget Pak Habibie, dan saya dengar kisahnya Pak Habibie atau Mas Habibie ini yang dari di Pelni pindah atau di perusahaan pindah ke darat, jadi surveyor, mengalami kisah-kisah yang surveyor gimana untuk masalah keuangan, akhirnya dapat ya dari jalan Allah ya kan, dapat masukan untuk bikin YouTube, ya kan, di ikhtiari 1 tahun, ya kan, alhamdulillah bisa moni, itu ya luar biasa sekali. Jadi ya terima kasih Mas Habibie, ilmunya itu mantap, ya, teman-teman juga terima kasih ya kan telah subscribe Mas Habibie, ya kan. Pokoknya kalau mau tanya tentang dunia perkapalan atau navigasi, nah, bisa, terbuka sekali orangnya, terbuka sekali. Cuma pada saat waktu bekerja dia itu fokus dulu di perusahaan. Nah, dia nanti pasti akan WA ataupun telepon dengan kalau saya WA. Biasanya kalau ada WA masuk atau telepon nggak diangkat, nanti kalau logam tak telepon balik. Siapa, ada apa, ada yang bisa dibantu, saya selalu saya tanya. Saya bukannya kita nggak balas atau nggak angkat itu sombong ya, enggak. Tetap nanti insya Allah kalau saya logam pasti saya telepon balik. Kalau nggak saya batas WA aja. Karena ya tadi karena saya masih on di perusahaan. Jadi ini satu lagi informasi,
dalam pembuatan video yang sebelumnya atau selama ini itu dilakukan itu tidak mengurangi sedikit pun dalam pekerjaan. Perlu diperhatikan ya, mungkin ada teman-teman yang lain. Kita buat video itu tidak mengurangi pekerjaan. Nah, sekarang ini live. Kita live itu di jam istirahat. Jadi ada teman-teman yang mungkin satu perusahaan melihat video ini, ya kan? Nah, tapi ya inilah, kita tuh biar bikin live ini ya waktu istirahat. Waktu bekerja, kita bekerja. Jadi tidak sedikit pun mengurangi pekerjaan di perusahaan. Ya inilah, ternyatanya begitu. Berkata Mas Habibie sekarang ini ya begini lah. Jadi ya perlu diketahui ya, jangan misalnya bikin video waktu bekerja, ya kan, itu nyalain aturan, ya kan, kamu nggak bekerja, enggak, pekerjaan tetap kita laksanakan. Ya. Nanti kayak ini live, waktu istirahat, kerjaannya beres, ya kan. Yaitu intinya dapat video atau bahan untuk share ilmu, ya kan, juga itu enggak Ilmu itu harus kita amalkan, guys. Kita itu nggak mungkin kita bawa mati ilmu itu, makanya jangan pelit ilmu. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik, ya kan. Kalau kita sering berbagi ilmu, kita bukan tambah bodoh, Allah pasti kasih jalan lagi, ilmu lagi yang lain lagi. Semakin kita kasih orang, maka akan semakin banyak. Ya, ibaratnya itu kayak keran, ya. Keran air itu kalau penuh, ya kan, ilmu itu ditampung sama dia, nggak dikasih orang, diumpetin. Lama-lama apa? Kerannya pecah. Ya sama lah kayak itu. Ibaratnya kita itu intinya ojo pelit-pelit, jangan pelit-pelit. Ya. Kalau kita tahu, kasih. Kita bisa ngasih uang, kasih senyum, kasih ilmu. Nah itu, jangan kita udah pelit uang, pelit ilmu, mati apa sih digowo. Kalau mau meninggal apa yang mau kita bawa? Hah? Amal gak bawa, duit gak bawa, semua gak bawa. Wah, hancur ini. Oke, guys, kita kayak gitu ya. Ini sekedar bincang. Jadi intinya saya kepingin memperkenalkan diri kepada teman-teman saya, khususnya yang sudah subscribe channel saya. Mudah-mudahan subscribe amal ibadah sampean itu diterima dan diganti sama Allah. Karena apa? Dengan subscribe itu Anda sudah mengalirkan butir-butir dolar ke rumah saya, ke istri dan anak saya. Gitu. Jadi jangan dikira klik subscribe itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita ikhlas klik, nah jadi uang itu dikasih makan ke anak istri saya. Pahala, guys. Pahala jangan dilihat dari apa ibaratnya sholat atau apa, itu juga pahala sama. Subscribe aja pelit, bagaimana kau mau ngasih uang? Ya nggak, guys? Nah, gitu, guys. Hidup itu kita nikmati, enjoy aja, guys. Ini saya orangnya. Oke, guys, terima kasih. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa memotivasi teman-teman semuanya yang menyaksikan di video saya. Nah, akhirnya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung atau tidak berkenan di hati para pemirsa, khususnya yang lagi nonton live di Teknik Habib Barokah. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopal selalu. Masuk Eko. masuk. Jos Ganos. Karena sendiri ya. Hah? Kan bermati kok. Iya macam ini. Oke, teman-teman semuanya, demikian bincang-bincang santai. Mohon maaf kalau video saya itu menyinggung seseorang, semuanya lah. Maaf sekali, ya saya banyak salah. Waktu. Kah, apa enggak? Kamu tidak suara dulu. Enggak. Kamu Masuk Pak Eko.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 orang nonton ya. Berarti anaknya baru masuk. Kita bertiga aja udah 3.